Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa juga sahabat tani? Selamat datang kembali di channel saya, channel Belajar Sukses. Mudah-mudahan ya dengan banyak belajar ya kita kedepannya bisa sukses. Amin ya pemirsa. Pemirsa juga sahabat tani, bulan ini adalah bulan Desember ya. Bulan Desember kalau kata orang tua-tua dulu adalah Desember gede-gedenya sumber, banyak-banyaknya mata air. Ya memang masuk akal sekali ya, karena pada bulan Desember ini ya curah hujan juga lebih sering ya, curah hujan lebih tinggi, intensitas hujan juga lebih tinggi. Nah disitulah makanya orang tua-tua dulu bilang Desember itu gede-gedenya sumber. Nah pada bulan Desember ini dengan curah hujan yang tinggi tentu kelembapan juga lebih tinggi. Sebagai petani ya kadang-kadang di bulan itu juga bisa menjadi ya permasalahan ya. Karena dengan kelembapan yang tinggi itu kadang ya menjadi timbulnya beberapa penyakit pada tanaman. Seperti saya yang bertanam cabai juga perlu mengantisipasi hal itu. Tentunya saya juga harus sudah mempersiapkan amunisi untuk menangkal ya berbagai macam penyakit yang bisa timbul karena kelembapan tinggi. Penyakit yang timbul adalah sejenis jamur, bisa busuk buah, busuk daun, busuk akar, ya, layu fusarium dan sebagainya. Itu adalah jamur yang sering menyerang pada tanaman yang pada saat kelembapan tinggi. Nah, untuk mengantisipasi hal itu pemirsa juga sahabat tani, di sini saya akan mempersiapkan amunisi yang saya sebutkan tadi untuk mengantisipasi berbagai macam ya mungkin penyakit yang nantinya bisa sewaktu-waktu timbul pada tanaman cabai saya. Nah, untuk amunisi itu adalah jadam sulfur. Mungkin pemirsa juga sahabat tani sudah sering sekali ya mendengar untuk jadam sulfur. Ya memang itu salah satu inovasi yang dikembangkan oleh petani organik Korea yang memang sudah terbukti ya itu mampu mengantisipasi, mampu mengendalikan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi yang disebabkan oleh jamur patogen. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus video ini, jangan di skip. Mari kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui bagaimana cara membuatnya. Nah pemirsa juga sahabat tani, untuk membuat jadam sulfur bahan yang kita butuhkan adalah di sini saya ada sulfur ya atau belerang, ini 1250 gram. Selanjutnya untuk bahan yang kedua adalah NaOH atau soda api, ini seberat 1000 gram ya atau 1 kilo. Terus untuk bahan yang ketiga di sini ada garam krosok ya, garam laut, garam kasar, ini seberat 60 gram. Jadi bahan yang saya sebutkan tadi ya sekaligus beratnya ini untuk kapasitas menghasilkan jadam sulfur sekitar 5 literan ya pemirsa juga sahabat tani. Kalau membuat di atas 5 liter sebenarnya ada bahan lagi yang harus ditambahkan, yaitu tepung zeolit dan tepung tanah merah. Tapi untuk pembuatan yang sedikit ya di bawah atau maksimal 5 liter itu tidak menggunakan bahan-bahan tersebut itu tidak apa-apa. Kemudian alat-alat yang kita butuhkan adalah ember ya. Ini saya menggunakan ember bekas cat. Intinya adalah ember yang tahan panas karena nanti waktu pembuatan akan terjadi panas ya, sekitar 100 derajat Celcius. Dan di sini air 2,5 liter, air yang pertama. Dan di sini ada lagi untuk air yang kedua adalah 1,6 liter. Kemudian di sini saya ada bambu ya, ini nanti saya gunakan untuk mengaduk.
Usahakan kalau tidak menggunakan bambu, bisa menggunakan kayu, asalkan jangan menggunakan bahan yang dari logam. Dan untuk safety-nya di sini saya menyiapkan sepatu boot ya. Nanti saya gunakan biar tidak kena cipratan ya waktu suhu meningkat ya, pasti panas. Terus juga karena baunya menyengat, saya juga menyiapkan masker ya, agar tidak terlalu menyengat di hidung saya. Kalau perlu juga sahabat tani bisa menggunakan sarung tangan ya dari karet ya, biar lebih safety. Baik, sekarang kita akan memulai untuk membuatnya. Langkah pertama adalah kita masukkan saja ya untuk bahan-bahan yang sudah kita siapkan ya. Kita tuangkan saja. Pertama untuk sulfurnya atau belerang, semuanya kita tuangkan, dan kemudian ya kita lanjutkan untuk bahan-bahan yang selanjutnya, NaOH. Jadi untuk fungsi NaOH ini atau soda api adalah sebagai pengencer untuk sulfurnya ya pemirsa, juga sahabat tani, karena tidak mungkin kita memasaknya pada tungku, karena pasti untuk panasnya akan tidak mampu untuk melelehkan atau melarutkan untuk belerangnya. Makanya kita gunakan soda api. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah garam ya, kita tuangkan, kita campur ya, garam 60 gram dengan NaOH juga sulfurnya. Setelah bahan-bahan tadi sudah kita tuang semua, selanjutnya kita menuangkan air yang pertama ya, yaitu yang 2,5 liter. Kita tuangkan pelan-pelan. Nah, untuk NaOH kalau sudah ketemu dengan air, dia akan menimbulkan panas. Disitulah soda apinya atau NaOH sudah mulai bekerja untuk melarutkan. Langsung kita aduk saja ya, pelan-pelan, agar gumpalan-gumpalan yang berada di dasar ember itu bisa tercampur ya dengan air, dengan bahan-bahan lain secara keseluruhan, sehingga nanti secara hasilnya benar-benar homogen ya, atau bisa terlarut juga untuk kesemuanya. Dan proses ini bisa memakan waktu ya sampai 10 menitan ya pemirsa, karena waktu pelarutan untuk sulfurnya itu akan ya memang butuh waktu ya. Jadi kita diaduk pelan-pelan, dan di sini sudah ya terlihat ya mulai ada perubahan warna, jadi lebih merah tua ya, atau lebih bisa juga ke arah hitam ya. Ya sudah mulai ya ada kelihatan asap-asap tipis, menandakan suhu sudah mulai meningkat ya. Berarti untuk NaOH-nya sudah mulai bekerja ya, melarutkan. Dan tangan saya juga sudah mulai merasakan ya hangat ya, mulai hangat. Tetap kita lakukan pengadukan ya pelan-pelan ya pemirsa, juga sahabat tani, sampai benar-benar nantinya tidak ada gumpalan-gumpalan di dasar ember. Kalau memang sudah tidak ada gumpalan, itu artinya kesemuanya untuk sulfurnya sudah terlarut, berarti proses ini sudah selesai, atau bisa dikatakan pembuatan jadam sulfur ini sukses ya. Jadi tetap kita lakukan pengadukan ya, sampai kita bisa memastikan kesemuanya terlarut. Nah, bisa disaksikan ya pemirsa,
untuk sulfur yang tadi banyak yang mengambang, sekarang sudah lebih sedikit. Itu tandanya sudah lebih banyak yang terlarut. Tetap kita melakukan pengadukan ya secara pelan-pelan, dan aromanya juga saya rasakan ya cukup ya, meskipun tidak terlalu menyengat ya buat saya, tapi bau belerangnya ya lumayan ya terhirup juga. Nah pemirsa juga sahabat tani ya, seperti yang kita saksikan bersama di sini, untuk sulfurnya sudah tidak ada lagi yang terlihat mengambang. Itu artinya sudah terlarut semua ya. Dan untuk selanjutnya kita akan menuangkan untuk air yang kedua yang 1,6 liter. Jadi dimaksudkan untuk sedikit ya meredakan suhu yang tinggi, tapi tetap kita lakukan pengadukan ya agar benar-benar homogen ke semuanya, juga memastikan terlarut untuk sulfurnya. Nah pemirsa juga sahabat tani, ini saya kira sudah cukup ya, sudah tidak terlihat sulfur yang mengambang, menandakan sudah terlarut ke semuanya. Sekarang untuk selanjutnya kita endapkan dulu ya semalaman, besok baru kita lihat ya. Jangan lupa embernya tetap ditutup ya, jadi kita lihat esok hari. Nah pemirsa juga sahabat tani, sekarang kita berada di gudang saya ya. Disinilah saya menyimpan ya beberapa sarana untuk merawat tanaman-tanaman saya ya. Di sana ada pupuk-pupuk, juga ada beberapa pestisida, dan di sini adalah jadam sulfur yang kita buat kemarin ya. Jadi ini adalah hasil yang kita buat kemarin untuk jadam sulfurnya. Sekarang kita tinggal memindahkan ke botol-botol ya, dan menyimpannya sampai kita nanti bisa menggunakan pada waktunya. Dan untuk wadah yang digunakan, usahakan kalau ada memang botol kaca ya seperti ini, itu akan lebih bagus untuk menyimpannya. Atau juga bisa digunakan ya untuk wadah plastik ya, wadah plastik seperti ini. Intinya adalah wadah itu mempunyai dinding yang lebih tebal ya, jadi untuk menyimpannya itu nantinya bakalan lebih bagus ya. Itu tergantung juga dari ketersediaan pemirsa juga sahabat tani ya. Nah untuk pemindahan, pemirsa juga sahabat tani bisa sekaligus menyaringnya, ataupun penyaringan dilakukan waktu-waktu mau penggunaan atau waktu mau penyemprotan juga tidak apa-apa. Intinya kita pindahkan ke wadah-wadah ya, agar nantinya juga kita bisa lebih mudah ya untuk menyimpannya. Pemirsa juga sahabat tani, sekian dulu video dari saya. Semoga apa yang saya tampilkan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.